Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PPC RTIA yang beranggotakan saya sendiri, Meotia Sanah dengan NIM 123190122. Saya Revita Nur Fadila dengan NIM 123190053. Saya Jessica Di Purnawanti dengan NIM 123190035. Saya Samuel Kevin Sombing dengan NIM 123190065. Dan saya Darmawan dengan NIM 123190113. Nah, pada video kali ini kami akan mendatangi salah satu rumah produksi batu bata yang berlokasi di Jalan Airan Raya. Aku izin tanya, Mbak. Nah, untuk kegiatan bikin batu bata di sini, biasanya berapa orang, Mbak, yang bantuin di sini? Dua Orang ya, Mbak? Iya. 2 orang ini kalau selesai produksi dapat ini nggak, Mbak? Dapat upah gitu? Dapat apa? Berapa itu, Mbak, biasanya sekali jalan? Sekali jalan 1,5 juta. Oh, bukan, maksudnya upah buat si yang kerja? Iya. 1,5 juta, Mbak? Iya. Nah, kalau tadi sebelumnya bilang keuntungan bersihnya 1,5 juta. Iya. Apakah nggak langsung habis Ya buat? itu aku purata lu udah ada bersihan, aku ambil bersihnya aja. Yang 1,5 juta itu udah aku ambil itu. Oh, oke. Berarti keuntungan bersihnya lebih dari itu, Mbak? Ya, Keuntungan bersihnya. ya lebih nggak banyak. Oh, oke. Nah, kalau di tempat ini ya, Mbak, alat-alat produksinya tuh apa aja ya, Mbak? Mesin apa tuh, Mbak? Mesin molen. Mesin molen. Iya. Oh, kalau boleh tahu, Mbak, beli mesinnya di mana, Mbak? Di kalangannya. Itu emang tempat jual mesin, Mbak? Iya. Oh. Pesen lah itu. Nah, kalau tadi kan Mbak bilang untuk sekali produksi bisa 15.000 Iya. batu bata ya, Mbak. Nah, Mbak nih ngejualnya itu kemana ya, Mbak? Ngedistribusi. Kalau ada yang pembeli datang. Pembelinya datang Iya, sini. datang. Nah, biasanya 15.000 batu bata tuh habis terjual dalam berapa lama, Mbak? Kadang 1 bulan habis, kadang nggak sampai. Kadang kalau lambat ya sampai 2 bulan. Terus Mbak kan jadi konsepnya ini bikin untuk ngestok ya, Mbak? Iya. Ngestok batu bata. Nah, biasanya gimana ya bahasanya ya? Ada penurunan kualitas batu batanya nggak sih, Pak? Atau batu batanya tetap dalam kondisi yang bagus gitu, Pak? Iya. Kondisi yang bagus. Tahu tanah liatnya bagus ya tetap bagus. Nah, ngomong-ngomong tanah liat ya, Mbak? Tanah liat juga. Itu, tanah liat. Beli di mana, Mbak? Tanah liatnya? Dibeli di daerah Metro, Padame. Nah, untuk 15.000 batu bata itu butuh berapa tanah liat, Mbak? 3 mobil. Oh, 3 mobil. Beratnya? Untuk berat satu mobilnya? Berat satu mobilnya minimal 7 ton. 7 ton. Baik, makasih, Mbak. Ya Mbak. Ya, Mau tanya Mbak. boleh. Sekarang saya ini berbicara dengan Mbak siapa ya Mbak? Namanya siapa? Mbak Sunadi. Mbak Sunadi. Ya. Oh, nah, di sini mau tanya Mbak, usaha Mbak ini itu tuh udah berjalan berapa lama, dan juga itu tuh motivasi Mbak ngebangun usaha ini apa ya Mbak? Membangun usaha Ini udah berapa lama? Mbak udah ngejalaninnya tuh udah berapa lama? 20 tahun. Sekitar 20 tahun. Iya. Terus tuh alasan Mbak ngebangun usaha ini apa ya Mbak? Orang nggak punya, Orang nggak punya. Kenapa Mbak nggak ngebuka usaha lain gitu? modalnya nggak ada. Oh, jadi kalau dengan membuka usaha ini itu tuh modalnya lebih sedikit ya Mbak? Iya. Oh gitu, oke. Terus target Mbak satu kali produksi itu berapa ya, Mbak? Satu kali produksi. Ya kayak tadi itu 15.000 itu 15.000 per bulan. 15.000 bata itu biasanya itu Potong kayu, modal, tanah. Itu banyak modalnya. 15.000 pieces batu bata itu biasanya butuh berapa lama, Mbak? Produksi? 3 bulan. 3 bulan. Terus untuk tempat ini tuh biasanya kapasitasnya sampai berapa pieces bata ya, Mbak? 800 meter. Aku pukul 800 meter ini. 800 meter. Iya.
Biasanya muatnya berapa bata kira-kira Mbah? 5.000. 5.000. Oke Mbah, ini kita lanjut ya Mbah ya. Ya. Nah, ini kan pastinya untuk bata ini kan ada modalnya juga kan Mbah, Iya, buat kita modal. ngebuat gitu. Nah, itu sekalinya ngebuat bata itu atau produksi dalam 1 bulan itu modalnya dulu ini berapa Mbah? Kalau 1 bulan minimal modal untuk itu untuk apa tuh? Yang kamu maksud itu? Untuk produksi batu batanya Mbah. 15.000. 15.000 bata. Iya. Ya, itu modalnya berapa Mbah? Modalnya sekitar modalnya 2,5 juta. 2,5 juta. Iya. Mm-mm. Terus kalau misal dari modal kita kan 2,5 juta nih Mbak, dan juga produksi 15.000 bata nih. Iya. Nah itu berapa sih Mbak keuntungan yang bisa Mbah ambil nih dari 15.000 bata itu? Karena keuntungan dapatnya tuh cuman berapa sedikit tuh. Kalau dipukul rata bersih itu 1,5 juta lah. 1,5 juta Iya, dapat situ. Itu biaya makan, itu Oh ya, jadi 1,5 juta. kayu. Hmm. Nggak besar nggak, kecil. Jadi dengan modal 2,5 juta itu keuntungan bersih yang bisa Mbah dapat 1,5 juta. Iya Mbak, ya? itu, cuman itu Hmm. nggak besar nggak, kecil. Di sini ya Bang. Di sini. Nah, biasanya Mbah itu sebelum ngeproduksi itu udah memperkirakan belum berapa yang harus dibuat gitu? Apa udah mentok di 15.000 itu? Ya kalau habis ya ngambil lagi, beli lagi. Berarti itu memang udah patokannya 15.000 gitu? Iya, Oh. patokannya 1 bakaran itu 15. Ini lagi Bang. Di sekitar sini tuh ada pesaing-pesaing yang sama nggak memproduksi batu bata gini? Sama, Ada juga Pak. ada. Oh gimana? Aku pertama bikin bata itu, aku bikin ini dulu, wadah bata bolong ini, bolong gede ini. Sekarang teman-teman ikut sama saya bikinnya. Gimana cara Mbah biar konsumen itu datang ke Mbah? Apa contohnya nih? Apa kelebihannya gitu dari bata Mbah ini? Kelebihannya ya itulah kualitas batanya bagus. Itu aja. Oh. Kasih Mbah. Berikut ini adalah pembahasan materi sekaligus hasil dari wawancara kami bersama Mbah Sunadi. Forecasting atau peramalan merupakan suatu masukan penting untuk perencanaan dan juga pengendalian produksi. Forecasting itu melibatkan pola permintaan dan penerapan teknik untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang. Forecasting dapat bersifat kualitatif yang berdasarkan pengalaman dan penilaian, serta bersifat kuantitatif yang berdasarkan data dan juga statistik. Cakupan forecasting sendiri seperti forecasting jangka pendek, seperti peramalan permintaan, penjadwalan tenaga kerja, pembelian dan inventaris. Forecasting jangka menengah seperti perencanaan agregat, perencanaan kapasitas dan proyeksi penjualan, serta forecasting jangka panjang seperti lokasi pabrik dan juga perencanaan produk. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kami, mendapatkan informasi bahwa Mbah Sunadi tidak melakukan forecast atau peramalan. Mbah Sunadi memproduksi secara make to stock untuk produk yang dibuat dengan jumlah yang sudah dipatokkan, yaitu sebanyak 15.000 buah bata dengan bahan tanah liat sebanyak 3 truk dengan berat masing-masing truknya minimal 7 ton, serta produksi tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan. Perencanaan agregat merupakan aktivitas perencanaan jangka menengah yang berfokus pada pemenuhan pasokan dengan permintaan pada tingkat produksi yang teragregasi. Proses ini menggunakan satuan produksi teragregasi seperti berat, volume, dan dolar. Perencanaan agregat membantu menyeimbangkan pasokan dan permintaan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai bagian dalam organisasi. Strategi perencanaan agregat mencakup mempertahankan tingkat produksi yang konstan atau mengubahnya yang akan melibatkan biaya seperti peralatan, penyimpanan, dan kapasitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Sunadi,
UMKM Mbak Sunadi tidak melakukan agregat planning, tapi untuk usaha Mbak Sunadi ini termasuk ke dalam perencanaan produksi jangka menengah, yaitu selama 3 bulan. Dan dapat dikatakan, usaha Mbak Sunadi ini memiliki unit agregat berupa bahan baku tanah liat sebanyak 3 truk untuk memproduksi 15.000 batu bata dalam jangka waktu produksi 3 bulan. Saya akan menjelaskan tentang disaggregate planning. Perencanaan disaggregate ini melibatkan pengalokasian rencana agregat ke dalam kelompok produk. Hal ini mengambil rencana agregat yang lebih luas dan memecahnya menjadi jumlah produksi yang lebih spesifik untuk setiap item produk. Rumah produksi batu bata milik Mbah Sunadi ini tidak melakukan perencanaan disagregat karena produk bata yang dihasilkan hanya memiliki satu jenis saja dan tidak memiliki famili lain. MRP atau Material Recruitment Planning. MRP atau perencanaan kebutuhan material adalah sistem untuk merencanakan dan mengendalikan persediaan produksi, khususnya untuk barang-barang dengan permintaan yang bergantung. Permintaan yang bergantung mengacu pada permintaan untuk komponen yang dipicu oleh permintaan untuk produk jadi. Rumah produksi batu bata Mbah Sunadi ini memiliki peralatan dan material yang diperlukan, yaitu tanah liat, kayu bakar, mesin molen, air, dan troli. Inventory merujuk pada bahan yang dibeli atau produk yang diproduksi dan disimpan dalam stok hingga dibutuhkan. Jenis inventory sendiri mencakup bahan baku, suku cadang, barang dalam proses, alat, mesin, dan barang jadi. Biaya terkait inventory meliputi holding cost, ordering cost, dan shortage cost. Holding cost sendiri merupakan biaya penyimpanan, sedangkan ordering cost merupakan biaya pembelian dan shortage cost merupakan biaya yang terbuang. Oke, berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Sunadi, tidak terdapat holding cost karena penyimpanan batu bata dilakukan di tempat produksi sendiri. Selain itu, material mentah pembuatan batu bata, mesin, dan peralatan lain juga disimpan di tempat produksi. Untuk ordering cost, dari rumah produksi batu bata Mbah Sunadi ini, terdapat biaya transportasi pengantaran tanah liat sebesar 700.000 dan kayu bakar sebesar Rp1.500.000 untuk pembakaran selama 3 bulan. Maka total ordering cost dari rumah produksi batu bata ini adalah sebesar Rp2.200.000. Informasi mengenai ordering cost ini didapatkan dari wawancara Mbah Sunadi di waktu yang berbeda dengan kunjungan kelompok, sehingga tidak dicantumkan dalam video. Untuk shortage cost, Mbah Sunadi mengalami loss sales revenue, yakni terdapat customer yang ingin membeli tetapi tidak ada stok yang tersedia. Tetapi Mbah Sunadi tidak memberikan informasi lebih lanjut bagaimana menghadapi hal tersebut. Beliau menekankan bahwa kalau proses produksi batu bata dilakukan selama 3 bulan berturut-turut dan menghasilkan total sebanyak 15.000 buah batu bata.